warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang berbahagia Bapak Ibu rahimakumullah, semua yang hadir, jamaah yang hadir pada malam ini. Kemarin Ustaz Ahdion nelfon waktu hujan itu nggak memungkinkan, kalau bisa diminta diganti di hari Jumat ketiga. Alhamdulillah hari ini nampaknya hari baik-baik ya. Biasanya kalau wirid lumayan ramai juga Pak ya Haji ya. Ini mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau malam ini ada wirid. Tapi saya ingat waktu saya kuliah dulu di Ciputat di Jakarta, saya kan tinggal di pesantren juga. Kebetulan Kiai Pondok itu saya dekat sama dia. Dia sudah Kiai Kondang ya. Banyak yang ngaji sama dia ya, termasuk Ustaz Salmen itu kalau ketemu dia sungkem dia tuh sama Kiai itu. Jadi ketika beliau ngaji saya sering ikut. Ikut saya ikut tuh. Sampai kadang-kadang 6-7 titik pengajian di Jakarta, mulai Jakarta Barat sampai ke Grogol, Jakarta Utara sampai Jakarta Barat, semua dijalani pengajian dia. Mulai dari biasanya hari libur, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Ada satu hal yang ingat saya sampai hari ini, ada pengajian khusus setelah isya. Karena habis isya ada kajian. Selesai kajian mau pulang, saya kira pulang itu ada pengajian satu lagi khusus tauhid, yang mana yang ngaji sama dia itu hanya 4 orang. Nah, 4 orang yang ngaji itu di rumah sederhana. Kebetulan orang-orang ini jualan nasi goreng, jual pakai gerobak kan udah mahal kalau selesai. Sebelum pulang jam 10 ngaji lagi khusus untuk yang jual nasi goreng. Jadi habis ngaji itu kami makan nasi goreng yang lebih-lebih dijual tadi. 4 orang sampai 5 orang ada yang ngaji. Saya heran nengoknya. Pak Kiai ini jamaahnya ribuan. Ngaji di masjid itu penuh Pak masjid. Ya. Ngaji di mana-mana penuh. Tapi pas jam 10 malam itu ngaji dengan orang-orang yang terdiri komunitas jual nasi goreng. Saya ingat tempatnya di Grogol gitu. Dari Grogol dengan Empang, ada Empang kayak danau. Kalau bahasa di sana namanya setu. Ada setu Babakan, kan ada setu-setu itu. Memang orang pinggiran, rumah gubuk-gubuk kecil yang disewa-sewa, orang tuh jual nasi goreng. Dia ngaji di situ. Udah bertahun-tahun, muridnya cuma 4 orang. Ya, dikaji kitab tauhid udah. Jadi orang-orang ini orang-orang yang awam tapi diberikan pemahaman tauhid. Apakah kiai itu dibayar? Tidak. Nasi goreng tadi kan. Habis ngaji nanti makan nasi goreng berbalik. Ya. Jadi nggak ada apa. Nengok di sana tuh keikhlasan beliau. Maka saya bilang cuma 4 orang Buya, panggil Buya. Ngaji terus. Ya. Tiap minggu saya ke sini. Menjelang balik habis isya kajian di sini dengan orang-orang yang jual nasi goreng ini. Masya Allah saya tengok bertahan. Maka dia menengok ngaji itu bukan bentuk orang banyak atau tidak, tapi istiqomah beliau itu yang saya tengok. Ya, sekarang beliau udah almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya masih muda buat pondok.
udah siap pesantrennya, udah banyak muridnya, beliau pun wafat. Ya, saya kebetulan tinggal di rumahnya dulu, dan sama-sama merintis pondok juga. Ya, pulang ke Riau buat pondok, buat yayasan. Saya ditunjuk sekretaris yayasannya. Pas mau ngajar di pondok, saya lulus di Kementerian Agama. Mau gimana lagi? Habis kuliah lulus di KUA, ya, ditugaskan di mana-mana, jadi nggak sempat lagi. Padahal awalnya rencana pulang Jakarta itu mau ngasuh di pondok. Nah, ngasuh di pondok. Rupa ada tes CPNS, namanya ijazah. Nah, masuk kan, coba pula tes. Rupanya lulus. Ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, lulus. Ya. Lulus murni. Ya. Lulus murni. Waktu itu kebetulan murni semua yang lulus itu. Ya, alhamdulillah. Karena kalau lulus kita pakai bayar itu namanya suap. Suap itu hukumnya haram. Jadi kalau ada orang yang lulus ini bayar. Artinya ar-rasi wal murtasyin disiplinnya, tukang suap, tukang terima suap, dua-duanya dalam neraka, kata Rasulullah. Jadi tidak usah. Karena orang yang suap menyuap itu kayak rezeki itu bukan datang dari Allah. Dia mengira dengan itu berarti orientasi kita kan materi. Ya, duit. Nah, udah. Dan itu yang hari ini belum lagi kerja sekolah pun ada yang pakai itu, Pak, ya. Nah, masuk sekolah ini sekolah. Alhamdulillah gitu. Ya. Bagaimana berkah ilmu tadi yang dia dapatkan, ya. Karena yang kita cari itu keberkahan, bukan yang kita cari itu banyaknya. Nah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, itu target kita. Wa afiatan fil jasad, sehatkan kami dalam ibadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami. Jadi bukan banyak yang kita cari, tapi berkah. Kalau banyak tidak berkah untuk apa? Ya. Sebanyak apapun rezeki, tapi kalau tidak berkah, maka tidak nikmat hidup itu. Tidak tenang, ya. Risau terus. Pitilah banyak, tapi pikiran masih tidak tenang. Nah, untuk apa? Ya. Karena sekaya apapun pasti makannya berapa kali sehari. Aduh, karena kaya sampai 10 kali aja tidak sampai itu. Seenak pun makan yang kita makan itu sampai di mana enaknya? Udah lewat kerongkongan itu hilang enaknya itu. Ya. Ya, kayak di Jakarta pernah ada sebuah mall itu makan sekali itu 1.500.000 sekali makan. Kan tidak masuk akal itu. 1,5 Pak. Bukan masakan kita, itu 1.500.000 sekali makan habis. Sampai di mana enaknya? Sampai di kerongkongan hilang enaknya. Sama aja kita makan 10.000 juga kenyang sama atau tidak? Sama banyak. Nah, inilah bentuk daripada keberkahan tadi. Maka jangan kita lelah untuk mengaji, belajar. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin saya tengok lagi file kajian kita. Makanya perlu saya simpan kajian ini untuk tahu filenya sampai di mana. Ya, kemarin itu sampai sunnah wudu. Sunnah wudu. Ya, kita review kembali bahwa dimulai kemarin dari syarat sholat. Karena sholat itu ada 2. Itu mutlak. Ada syarat, ada rukun. Syarat di luar, rukun di dalam. Rukun itu singkatannya arkan. Arkan itu kan anggota tubuh. Tangan, kaki itu disebut dengan arkan. Rukun. Berarti sholat itu anggotanya apa? Ruku, sujud, niat, takbir. Itu namanya rukun. Kalau rukun tinggal sholat batal, tidak sah. Kalau rukun tinggal, sholat tidak sah. Kalau syarat tinggal, sholat tidak diterima. Sama aja batal. Meskipun rukunnya bagus, sudah sempurna rukunnya,
tapi syaratnya tinggal, maka ketika itu sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita review syaratnya kemarin kan ada 5. Ada 5. Masih ingat ibu? Ngaji fikih ini harus fokus juga. Syaratnya kemarin ada 5. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima mengetahui masuk waktu. Ingat 5. Pertama apa tadi? Suci dari hadas. 2, suci dari najis. 3, menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima bukan masuk waktu, mengetahui masuk waktu. Seorang yang sholat wajib dia ketahui waktu sholat itu kapan. Ibu udah tahu waktu sholat? Waktu maghrib kapan? Waktu maghrib kapan? Nggak nengok tuh. Waktu maghrib kapan? Nggak tengok ke situ. Itu nggak tahu waktu namanya. Waktu maghrib huruf terbenam matahari sampai kapan Bu? Waktu maghrib. Kalau nggak tahu nggak bisa sholat kita diterima oleh Allah. Kapan waktu maghrib? Terbenam sampai hilang safak merah. Safak merah itulah terakhir bayangan matahari muncul. Karena muncul malam yang sesungguhnya. Maka batas maghrib itu sedikit, mulai terbenam sampai cahaya. Karena matahari itu sebenarnya masih ada tembak cahaya gitu ke langit. Namanya syafaq. Berbentuk merah, bukan kayak malam masih terang. Tapi kalau syafaq sudah hilang, malam akan gelap. Maka maghrib habis. Berarti ketika syafaq merah hilang, bekas pantulan cahaya matahari itu sudah hilang, maka masuk waktu Isya. Isya sampai kapan? Sampai terbit fajar siddiq. Karena fajar ada 2, fajar kizib, fajar siddiq. Fajar siddiq ini fajar akan munculnya matahari. Kemarin kalau terbenam kan ada syafaq. Syafaq namanya, muncul pantulan. Kalau mau terbit ada pantulan, itu yang menyebut fajar. Jadi ketika fajar itu terbit, subuh masuk. Apa tandanya? Udah agak malam gelap itu sudah mulai hilang. Itu fajar sudah terbit. Karena matahari mau muncul. Ketika fajar siddiq muncul, maka subuh sudah masuk. Sampai kapan subuh? Tulu asyamsi, sampai terbit matahari. Jadi subuh itu dari fajar sampai terbit. Dia mengolah ketika matahari itu muncul, berarti subuh masuk. Apa tanda-tanda dia muncul? Terbit fajar. Fajar siddiq. Kapan sampainya? Sampai betul-betul terbit, muncul cahaya. Syuruk istilahnya. Nah, itu waktu subuh. Yang berjarak waktu subuh dengan zuhur ini tidak ada waktu di sini. Ya, zuhur kapan masuknya? Tergelincir matahari, bukan jam 12, 13 bukan. Ibu berdiri kena sinar matahari, tergelincir bayangannya sedikit, nanti zuhur sudah masuk. Kalau masih sama bayang-bayang dengan matahari, zuhur belum masuk. Berarti matahari di atas kepala. Tapi ketika matahari sudah bergeser, bayang-bayang sudah tergelincir dari aslinya, itu zuhur masuk. Sampai bila zuhur dulu? Gampang saja mengetahuinya ketika bayang-bayangmu sama dengan tinggi ibu. Berarti waktu zuhur sudah habis. Ibu taruh benda di sinar matahari. Antara benda dengan bayang-bayangnya sama tingginya, pas diukur sama. Berarti waktu zuhur sudah habis. Kalau zuhur habis berarti masuk waktu asar.
Berarti kapan waktu asar itu masuk? Ketika bayang-bayangmu sama panjangnya dengan kamu. Nah, jadi alam semuanya. Sampai kapan asar itu masuk? Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Maka disebutkan di kitab ini, sholat yang pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sholat zuhur. Sholat apa Bapak Ibu? Sholat zuhur itulah sholat pertama kali. Makanya kalau pergi ke pondok-pondok pesantren yang memakai kitab-kitab kuning, tengok jadwal sholatnya. Kalau ini mulai, aku lucu Isya mulai dulu dah. Asyuruk mulainya. Kalau di pondok-pondok apa? Kalau dia bikin jadwal sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya juga bertanya dulu ke pondok-pondok, hampir pondok-pondok tradisional, pondok-pondok kitab, bukan pondok salafi, pondok-pondok kitab. Ya, itu jadwal sholatnya dimulai dari zuhur. Zuhur, pergilah jalan-jalan masuk pergi pesantren ini yang basisnya kitab kuning. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena dari waktu subuh sampai zuhur nggak ada waktu sholat yang bertemu. Jadi waktu bertemu sholat apa? Zuhur mentok ke asar, asar mentok ke maghrib, maghrib mentok isya, isya mentok ke subuh, subuh mentok nggak ke zuhur nggak. Subuh hanya sampai terbit matahari. Antara itu, nah itu waktu duha tadi. Sebagian ulama menyebutnya awabin. Nah, waktu awabin. Jadi berapa sholat tadi? 5. So ditanya, jangan lupa. Masih berapa sholat? Dah lupa lagi kan? Ilmu. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu. Pembahasan kita yang pertama. Apa pembahasan yang pertama? Suci dari hadas. Hadas ada berapa? 2. Hadas kecil, hadas besar. Fokus kita ke hadas kecil. Gimana cara menghilangkan hadas kecil? Berwudu. Wudu juga ada 5 unsur. Nah, ini yang kita kaji sekarang. Unsur wudu ada 5. Ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada yang membatalkan wudu. Jadi kajian kita sampai mana kemarin? Sampai sunnah wudu. Paham Bapak Ibu? Ibu-ibu mengapa? Paham Ibu? Paham. Syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu yang membatalkan wudu. Apa fungsi syarat? Supaya wudu sempurna. Apa syaratnya kemarin? Hilang timbul tuh. Syaratnya kemarin apa? Airnya harus air mutlak, air bersih, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Yang kedua, anggota mesti steril dari yang lain. Jangan bercampur dengan yang lain. Kalau ada lumpur, bersihkan dulu lumpurnya. Kalau ada make up, bersihkan make up. Jangan langsung ambil wudu. Itu syaratnya. Tidak ada anggota yang berubah warna air. Itu maksudnya. Yang ketiga, basuhan mesti mengalir. Jadi kalau ada yang berpendapat ngambil wudu, ambil aja tisu. Hendak pisah itu namanya mengusap. Yang benar itu apa? Mengalir. Air itu basuhan itu mesti mengalir. Ya, hendak bisa ambil tisu basahkan bukan. Itu namanya mengusap. Anggota wudu yang mengusap cuma kepala. Selain itu apa bahasanya? Ghaslun, basuh. Kalau basuh itu kayak apa, Pak? Mengalir kalau membasuh. Terus yang keempat apa lagi syaratnya? Tidak boleh ada penghalang antara anggota wudu dengan air. Apa contohnya? Kemarin plester, tanggal plester, lem, apa lagi? Tato, apa lagi? Kutet.
Tahu bukan? Apalagi macam-macam, pokoknya boleh ada penghalang. Makanya ngeri kita, ada kadang-kadang orang sholat perempuan, saya banyak juga kadang nengok sholat kita di mall, ada perempuan sholat kukunya penuh dengan warna-warni. Itu gimana sholatnya? Hah? Karena berarti itu kena satu syarat, untuk tidak termasuk. Kuku palsu lah ya. Anis bertambah, apa lagi macam tuh? Operasi plastik, berarti yang dimasuk plastik. Ini usah operasi plastik. Karena yang dibasuh pasti anggota tubuh yang betul-betul tak ada penghalang antara air dengan tubuh tadi. Nah begitu, itu syarat. Oke. Yang kelima ada usaha. Ini bagi orang yang punya penyakit. 4 ini aja yang dihafal. Rukun ada 6. Niat. Habis itu membasuh muka, basuh tangan, usap kepala, wa mas'ur ra'si, usap kepala, basuh kaki. Selesai. Tertib terakhir. 6 rukun wudu. Syarat tadi 4. Sebetulnya 5, 4 saja lah. Karena yang kelima ini wajib berwudu ketika mau sholat bagi orang yang punya penyakit hadas berterus-terusan. Ini kan khusus sifatnya. Contoh kencing-kencing netes atau segala macam, itu mesti dia berwudu ketika mau sholat. Yang 4 ini yang harus kita hafal syarat tadi. Rukun ada berapa? 6. Syarat dengan rukun itu wajib. Sunnah 18. Sunnah ini tidak dikerjakan tetap sah. Sunnah ini bonus. Apa definisi sunnah itu? Dalam fikih definisi sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau di fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan untuk tetap sah. Apa sunnahnya kemarin? Sunnah untuk apa kemarin? Ada orang baca bismillah, terus apa lah? Baca auzubillah, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, menghadap kiblat, membanyakkan basuhan sampai berapa kali basuhannya? 3 kali. Oh, saya mau dapat pahala, saya buat 5 kali. Justru itu makruh. Jadi agama ini tidak terlalu berlebihan. Ya, dia saya mau dapat pahala sampai 10 kali. Itu justru dibenci oleh Allah. Tidak boleh. Kalau 3 ya 3. Jangan dilebihkan. Ya. Terus apa? Melebihkan sedikit basuhan. Bahasa di kitab itu qillah, cuma sedikit, murah. Bataskan mata siku. Lebihkan sedikit dari atas mata siku. Supaya apa? Supaya tidak ada was-was kalau anggota sudah terbasuh. Batas kaki sampai mana? Mata kaki. Lebihkan sedikit dalam kitab itu. Sedikit lebihkan, tak banyak. Oh, saya mau dapat pahala tak sampai ke betis. Makruh. Sampai ke boti, ke betis membasuhnya. Padahal dalam Islam Rasulullah menyuruh menghemat air. Hematlah air dalam berwudu walau filma, walaupun pada air yang mengalir. Kan masuk akal sebetulnya juga ya. Rasulullah mengatakan berwudu hemat air meskipun di air yang mengalir. Di sungai siapa tuh ngambil wudu? Anak boleh itu banyak. Tak boleh berlebihan. Apa hikmahnya di sini? Kita tidak boleh menghambur-hamburkan air. Ya, pakailah sekedarnya saja. Untuk wudu ya untuk wudu. Begitu. Terus apa lagi sunnah-sunnah wudu? Terkul takallum, tidak boleh ngomong sambil berwudu. Ini kok sompatnya menggosip. Maksudnya apa gitu? Ya, wudu langsung kan. Cerita ya cuma. Ya, dibenci oleh Allah. Takut takallum, meninggalkan berkata-kata. Jadi berwudu itu diam. Tambah lagi takut tamsyik. Apa takut? Meninggalkan lap itu bahasa kita jangan di apain.
jangan dikeringkan, ya, biarkan dia basah, karena itu akan menjadi saksi di akhirat. Ya. Ibu biasanya kalau wudhu dilap atau dibiarkan saja? Paling ibu ambil wudhu, ambil lap lagi. Yang bagus itu apa? Jangan dilap, biarkan dia kering sendiri. Ya, biarkan dia kering sendiri. Termasuk mandi wajib. Mandi wajib juga termasuk sunnahnya itu. Ya, karena dia akan menjadi saksi. Watayamur, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Terus apa? Wila itu artinya sambung menyambung. Jadi sambung menyambung itu juga sunnah hukumnya dalam berwudu. Nah, itu sunnah wudu. Kemudian apa lagi? Sunnah wudu itu mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berwudu. Doa tidak sudah wudu pada kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Man tawadda'a faqala la ilaha illallah futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Orang yang berwudu berdoa mengucapkan syahadat tadi, kata Rasulullah, akan dibukakan baginya pintu surga. Nah, gampang buka pintu surga. Apa pintu surga? Cara bukanya membaca syahadat setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. At-Tirmizi meriwayatkan Rasul selalu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Dan Hakim juga meriwayatkan man tawaddu'a, siapa yang berwudu, tsumma qala, kemudian dia berkata, subhanakallahumma bihamdi anna asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi dzikrin, akan Allah tulis pada lembaran-lembaran itu dengan cetakan yang tiada berubah sampai hari kiamat, dicatat oleh Allah di sebuah lembaran-lembaran. Nah, yang baca doa. Summa yusalli wa yusallim, habis doa sambung dengan salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amalnya sedikit, fadilahnya banyak. Cuma kadang-kadang kita kan malas ngamalkan. Habis wudu langsung masuk masjid. Iya, Bu. Iya. Nah, itulah sama awak kadang sering lupa kan. Seharusnya berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Itu diajarkan. Mau tambah lagi? Tambah, wa yaqra, baca kalau masih panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Selasa baca 3 kali. Inna anzalnahu. Apa ayatnya? Kalau masih panjang baca 3 kali. Kazalika, tapi tidak mengangkat tangan. Kalau doa tadi sunnah mengangkat tangan. Begitu. Terus apa lagi? Sunnah wudu, rakaatani ba'dal wudu. Apa sunnah wudu? Salat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Apa salat apa namanya? Salat wudu. Kalau sholat sunat itu ada habisnya, ya, tahiyatul masjid, wudu, qabliyah, ada berapa rakaat? Kalau orang itu ya, dan ada habisnya sholat sunat. Bilal pernah suatu ketika ngumpul dengan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Bilal ini terdengar sendalnya di surga. Terdengar bunyi sendalnya di surga. Sahabat penasaran, apa amalan Bilal ini? Ada satu yang selalu diamalkan oleh Bilal bin Rabah, selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Bayangkan tuh, gara-gara beliau mengamalkan sholat sunat wudu, terdengar bekas sendalnya di surga.
Kenapa Bilal seperti itu? Karena dia muazzin Rasulullah. Pasti dia yang pertama ke masjid. Jadi Bilal habis wudu, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah, sholat sunat wudu. Ya. Bihaitsu tansabani ilaihi urfan. Tidak boleh, ya, asal tidak lama-lama menjelang sholat. Berarti ini butuh waktu panjang. Tapi kalau waktu mendesak ada 3 di sini. Tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat qabliyah. Mana ibu dulukan? Kalau sholat satu tinggal lagi waktunya. Mana yang dulu Pak? Kalau 3 tuh peluang. Tahiyatul masjid pertama, sholat wudu, sholat qabliyah. Yang mana didulukan? Qabliyah. Terus wudu, tahiyatul masjid, wudu, qabliyah. Tidak cukup 3-3-nya. Karena jamnya tinggal 1 menit. Apa yang dilakukan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada celah di situ. Macam berulang-ulang sampai komat. Berarti kalau gitu Ustaz, saya pilih tasbih aja. Apa namanya? Namanya itu. Kadang-kadang ngaji itu kan mempermudah itu. Aduh kata Ustaz kemarin, enggak usah tahiyatul masjid, enggak usah qabliyah, enggak usah wudu, cukup baca subhanallah. Ya sama pahalanya. Itu tuh bahasanya motivasi, bukan pengganti. Paham Bapak? Ya bagus apa? Yang 3 tadi. Tahiyatul masjid, wudu, qabliyah. Nah, begitu. Nah, disunahkan seperti itu. Nah, pendek sholatnya di sana. Itu sholat wudu. Ya harumut tahur bil masjidil syarbi wa kazalika. Bersuci dengan air wakaf. Ya. Bersuci dengan air wakaf yang disediakan untuk minum tidak boleh. Berarti kalau air ada disediakan untuk minum, kita pakai untuk berwudu, hukumnya haram. Karena tidak digunakan untuk berwudu. Nah, ini kitab mengatakan ya. Mengapa tidak boleh? Wa kadza hablu syai' minal musbil ila ghairi mahallihi, memindahkan air wakaf persediaan minum ke tempat lain juga hukumnya tidak boleh di sini. Nah, ini pendapat ulama. Wa nadban 'alal wajib bi tarkin sunat idrakil jamaah. Sunnah berwudu membatasi diri dengan yang sunnah-sunnah. Untuk apa gunanya? Li idraki jamaah, untuk mendapatkan sholat jamaah. Itu tidak mesti kita selesaikan sunnah-sunnah wudu semuanya, karena sunnah jamaah lebih afdal. Ini mau nyari sunnah, doa dulu, orang tidak mau selesai. Cukuplah berwudu seperlunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sholat jamaah, karena itu lebih afdal. Yang bagi tadhir ma'marra min nadbin, karena sunnah untuk melaksanakan jamaah itu lebih afdal daripada melaksanakan sunnah wudu. Ini dengan syarat sebelum imam salam. Paham Ibu ya? Sebelum imam salam. Batas dapat jamaah itu apa? Sebelum imam salam. Ini untuk orang masbuk ini. Maka boleh dia bercepat-cepat untuk wudu supaya jangan tinggal jamaah nanti. Begitu. Itu hal-hal yang berkaitan dengan berwudu. Kemudian ada sedikit di sini pembahasan tentang tayammum. Ya tayammamu 'alal hadas, orang yang berhadas itu boleh tayammum. Kapan dibolehkan? Li faqdil ma', ketika air sudah tidak ada. Terus kapan lagi? Khaufi mahzur min isti'malihi, tidak boleh pakai air. Pokoknya dokter bilang kamu jangan pakai air, boleh tayammum. Atau biturabin tahurin,
Mesti dia bertayamum itu memakai debu yang suci lagi mensucikan. Berarti debunya betul-betul suci. Berapa rukun tayamum? Rukun tayamum ada 3. Berapa rukun tayamum? Ada 3. Yang pertama niat. Niat tayamum boleh hanya 1, istibahatis sholat, bukan yang lain. Sengaja aku bertayamum untuk sholat karena Allah Ta'ala. Karena tayamum berlaku hanya 1 kali, kecuali ibadah sunnah. Berarti kalau untuk sholat hanya untuk 1 sholat. Sholat lain tidak ada lagi kecuali yang sunat-sunatnya. Paham ibu ya? Berarti kalau subuh tayamum zuhur, maghrib tayamum yang dekat lah, maghrib dengan isya. Berarti maghrib tayamum, isya tayamum lagi. Paham ya? Wa mashu wajhin summa yadayhi, menyapu muka dan menyapu 2 tangan. Kan gampang tayamum, cuma 3 niat, nyapu muka, nyapu 2 tangan, dan tidak boleh menempel antara tangan dengan tangan. Berarti muka begini, tangan ngerti Pak ya? Kalau tayamum begini, habis apanya? Jadi nggak ketemu debu dengan debu. Tapi ini kan jarang kita pakai ini, karena di kita ini kan banyak air. Kalau mandi wajibnya gimana, Pak? Tayamum mandi wajib gimana? Tayamum mandi wajib. Umpamanya tidak ada air, dia berhadas besar. Gimana cara tayamumnya? Tidak tahu, Bu. Nah, saya nanya nih, gimana nih Pak? Ustaz, imam, gimana tayamumnya kalau mandi wajib? Kan ada air nih, dia berhadas besar. Ya, bisa jadi mohon maaf pergi wisata, ya, nginap di sebuah tempat, terjadi hadas besar suami istri, air pun krisis, tak ada air sedikit pun, obatnya pun lagi subuh mau masuk, harus mandi wajib. Nggak ada mandi wajib, yang ada tayamum. Gimana cara tayamumnya? Cara tayamum tuh Bapak Ibu, riwayatnya kan pernah tuh Umar berhadas besar, air tak ada. Apa yang dilakukan Umar? Mau golek-goleknya di tanah. Rupanya bukan begitu caranya. Tayamum hadas besar sama dengan tayamum hadas kecil, tergantung di niat yang beda. Sama hadas besar dengan hadas kecil. Nah mungkin tanah tuh gini semua kan ke badan, ya nah, mungkin lah sama. Begitu. Wala yusalli bihi illa fardan wahidan. Nah ini contohnya, tayamum hanya berlaku untuk 1 sholat fardu, au nazran, atau sholat nazar. Artinya tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali yang fardu. Ibu sholat maghrib cuma berlaku untuk maghrib, kecuali yang sunat-sunatnya. Paham ya? Nah, yang sunatnya boleh dia mengikuti. Ya mana tahu ibu umroh, ya maghrib tayamum di pesawat, masuk isya, oh masih anu untuk tayamum saya tadi, tidak sah, mesti untuk meski tayamum lagi untuk salat isya. Enggak boleh ini ya, mesti tayamum lagi. Wasahha janaiz ma'a fardin. Namun sah untuk melakukan 1 sholat fardu berserta sholat jenazah. Kalau dengan sholat jenazah bisa. Kenapa? Kekuatan fardunya beda. Kalau sholat fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah, maka dia berlaku. Termasuk yang sunat-sunat yang lain, mau qabliyah, mau ba'diyah, mau sunat-sunat wudu, mau baca Quran, itu berlaku 1 tayamum tadi. Tapi kalau sholat fardu lagi, meski diulang tayamumnya. Sampai haji kita, waktu pun sudah sampai, tanya jawab tidak sempat. Itulah masalahnya. Seharusnya ada 10 menit dari tanya jawab. Cuma saya tuntaskan dulu, besok masuk pembatal wudu, termasuk yang membatalkan wudu.
Berarti udah kajian akhir di wudu ini. Kajian terakhirnya apa, Bu? Yang membatalkan wudu. Salah satunya yang mungkin jadi sorotan itu bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Saya tanya Bapak Ibu, suami istri batal nggak wudunya? Bu, batal nggak suami istri? Di mana Ibu tahu batal? Hah? Mau Pak Haji batal suami istri? Suami Pak Haji batal katanya. Ibu batal. Tunggu jawabannya episode selanjutnya. Kita bahas ya, insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.